Hey, Samagon! Seperti biasa, bagaimana kabar kalian di minggu ini? Apakah kalian sudah selesai mudik dan kembali ke rumah ataukah masih berlibur lebaran di minggu ini? Mohon maaf lahir dan batin jika Tamagon ada menyinggung kalian ataupun kata-kata Tamagon kurang baik kemarin ya. Semoga kita semua selalu diberi kesehatan dan keselamatan untuk beraktivitas setiap harinya. Eits, tentu saja dari kalian pasti menantikan chapter 1049 rilis bukan? Nah, jadi kali ini tentu saja kita sudah mendapatkan isi bocoran manga One Piece chapter 1049 yang baru saja rilis. Terima kasih kepada Redon Arlofak Forum yang sudah mengkonfirmasi untuk bocoran kita kali ini. Di chapter lalu banyak sekali hal yang sangat menarik. Di antaranya bagaimana sedikit demi sedikit Pulau Onigashima bisa untuk dikendalikan oleh Momonosuke melalui awan api miliknya. Sedikit flashback pun kita dapatkan pada chapter di minggu lalu. Kemudian kejadian yang paling menarik kita di chapter lalu bagaimana benturan kekuatan dahsyat yang dilakukan oleh Luffy dan juga Kaido. Mereka sama-sama menggunakan teknik terbaru mereka dan sepertinya itu adalah teknik pamungkas dari mereka. Akankah kali ini Kaido tidak bisa lagi untuk bisa meredam amarah dari sang Dewa Nika dengan teknik Hanumannya? Oke, sebelum kita masuk ke videonya seperti biasa ya, jangan lupa subscribe, like, dan share untuk bentuk support kalian atas channel ini ke depannya. Jika sudah, terima kasih banyak dan bersiaplah nakama. Tarik jangkar dan mari kita berlayar. Chapter 1049 kita kali ini diberi judul Dunia yang Harus Kita Cita-Citakan. Seperti biasa, pada chapter kita kali ini mendapatkan sampul cover yang cerita terhubung dari cover sebelumnya. Berlanjut ke perjalanan cerita dari Germa 66 tanpa emosi. Setelah kita mengetahui di chapter kemarin Ichiji dan juga Reiju ingin menjemput adik-adiknya, sampul kali ini terlihat ada seseorang yang membakar buku Niji dan juga Yonji. Padahal sebelumnya yang kita ketahui buku ini sudah berada di dalam penelitian dari anak-anak Big Mom. Masih belum diberitahu bagaimana kabar dan nasib dari Niji dan juga Yonji. Kita akan menemukan jawabannya pada cerita cover story selanjutnya. Bocoran pertama pada chapter kali ini akhirnya kita mendapatkan kilas balik dari Kaido. Kita bisa melihat masa kecil dari Kaido. Kaido berada di kerajaan Vodka. Namun masih belum dijelaskan di sini di mana letak dari kerajaan Vodka ini. Beberapa tahun kemudian dia bertemu dengan Shirohige yang mengatakan kepadanya bahwa Rocks ingin bertemu dengannya. Tamagon jadi teringat hal yang sama yang dimana ada kesan yang sama juga pada saat Rockstar yang memberi kabar kepada Shirohige di kapal Moby Dick. Rupanya Shirohige ditugaskan untuk mengantarkan undangan kepada para anggota Rocks seperti Rockstar di cruise Shanks pada saat itu. Jadi coba kalian dengar baik-baik kemarin apa yang dikatakan oleh Shirohige kepada Rockstar di kapalnya. Kau pasti berjuang keras untuk membawanya ke sini bukan? Yep, sekarang terungkap sudah bahwa memang hal yang sama juga terjadi pada Shirohige di masa lalunya. Seperti hal yang sama yang dia lihat Rockstar di kapalnya. Flashback kemudian dipotong lagi dan sekarang kita akan melihat kabar selanjutnya dari posisi Raizo. Saat ini sebagian air Raizo meninggalkan kastil dan awan api milik Kaido sedikit demi sedikit menghilang. Nah, namun Momonosuke membuat awan api yang baru. Akhirnya Momonosuke bisa membuat awan api miliknya sendiri dan akan menjadi penyeimbang Pulau Onigashima agar tidak jatuh ke ibu kota bunga. Jadi sangat tepat sekali waktu yang dibutuhkan oleh Momonosuke untuk membuat awan api karena di sini Kaido sudah sedikit melemah. Jadi awan api miliknya tidak bisa ia kendalikan lagi untuk membuat Pulau Onigashima ini terbang. Jadi hal yang perlu dilakukan oleh Momonosuke ini hanya satu tujuannya, yaitu untuk membuat Pulau Onigashima mendarat dengan sempurna di suatu tempat dan tempat itu disinyalir adalah Pulau Zou. Momonosuke memang harus punya porsi penting dalam pertarungan ini dan hanya tugas inilah yang menjadi poin penentu dari tugas Momonosuke. Karena tentunya Kaido sudah ditangani oleh Luffy, sedangkan Denjiro sudah langsung menghabisi Orochi. Jadi tentunya Pulau Wano Kuni ini akan segera diamankan oleh penerus dari klan Kozuki. Ada bocoran lagi yang dimana terlihat Luffy sesaat dia bertarung dengan Kaido. Dia mengatakan sesuatu yang sangat luar biasa. Luffy mengatakan dia akan menciptakan dunia yang dimana tidak ada temannya lagi yang kelaparan. Lalu dia memukul Kaido dan Kaido jatuh ke tanah ibu kota bunga. Bisa dibilang bahwa inilah akhir dari kekuasaan dan kebiadaban dari kedua orang yang sudah menghancurkan dan membuat sengsara penduduk dari Wano Kuni selama 20 tahun lamanya. Nampaknya memang sudah dikonfirmasi bahwa Kaido benar-benar kalah pada chapter kita kali ini. Kemudian setelah Kaido ini terjatuh ke ibu kota bunga, ada kembali flashback yang muncul mengenai Kaido lagi. Kaido memberitahu King bahwa Joy Boy akan menjadi orang yang bisa mengalahkannya. Yep, di sini pun terungkap bahwa Kaido akhirnya menyadari Luffy memang benar-benar penerus dari Joy Boy yang selama ini dia tunggu-tunggu kedatangannya untuk mengalahkannya. Joy Boy akhirnya hadir di Wano Kuni dan berhasil untuk menghadirkan cita-cita dari Kaido untuk kalah. Kemudian dia pun membuat kenyataan dari kata-kata Kozuki Oden bahwa seseorang akan datang dan membuat Pulau Wano Kuni terbebas dari segala bentuk kesengsaraan. Yep, itulah bocoran yang kita dapatkan di pagi ini ya. Dan informasi penting lainnya, di minggu depan chapter akan libur alias tidak rilis.
Seperti biasa, jika kita membahas tentang spoiler terbaru One Piece, kali ini Tamagotchi juga sudah siapkan beberapa informasi unik dan juga menarik terkait berita apa saja yang sudah beredar seminggu belakangan ini. Ada juga hal-hal yang unik yang Tamagotchi sudah dapatkan serta Tamagotchi rangkum dalam video kita kali ini. Jadi kita akan mulai informasi unik pertama kita terlebih dahulu mengenai update dari One Piece Film Red yang akan dirilis pada Agustus di tahun ini. Informasi Film Red kali ini akan ada di Weekly Shonen Jump volume 24 di minggu depan. Jadi kita akan melihat apakah ada informasi menarik lagi yang kita dapatkan pada majalah ini di One Piece Film Red ini. Lagi-lagi kita mendapatkan update terbaru mengenai storyboard dari One Piece Film Red ini. Kali ini adalah storyboard volume 13. Nah, pada cover storyboard ini menunjukkan bagaimana pembuatan proses produksi CGI dari One Piece Film Red ini yang dimana terlihat adanya karakter Uta yang ada di sebuah pulau. Ada yang menarik lagi pada informasi One Piece Film Red ini. Mayumi Tanaka atau pengisi suara dari Monkey D. Luffy. Baru-baru ini dia telah muncul dalam sebuah wawancara. Dia pun mengkonfirmasi di wawancaranya bahwa membenarkan rekaman One Piece Film Red telah berakhir. Dia kemudian berbicara tentang apakah Shanks telah bertemu dengan Luffy di film atau tidak. Nah, namun staff segera memperingatkannya untuk tidak berbicara. Untungnya kita semua tidak terspoilerkan kemarin pada saat wawancara beliau ya. Informasi menarik lainnya adalah kita mendapatkan desain dari anak Shanks yaitu Uta pada waktu dia masih kecil. Di awal film, Uta akan muncul saat dia berumur 9 tahun. Nah, Uta ini ternyata menyukai musik sejak dia masih kecil. Uta dan Shanks ternyata tidak dapat dipisahkan. Namun, sesuatu terjadi dan kedua karakter itu terpisah satu sama lain akhirnya. Selanjutnya kita akan beralih ke One Piece live action yang akan diadakan oleh Netflix. Baru-baru ini kita mendapatkan bocoran final slate dari proses produksi One Piece live action ini, yang dimana itu merupakan slate terakhir dari episode 1 dan 2 live action ini. Kita ke informasi lainnya yang dimana game terbaru One Piece yang masih saja hangat di kalangan pecinta One Piece untuk saat ini. Bagi yang belum tahu, ini adalah game One Piece dengan judul Odyssey. Update terbaru lagi dari game ini kita mendapatkan bagaimana desain dari isi game yang menunjukkan bagaimana petualangan bajak laut topi jerami dalam menghadapi fenomena aneh yang terjadi di perjalanan mereka. Tentu saja tempat ataupun lokasi dari petualangan mereka di game ini tidak akan ada seperti di animenya ya. Bocoran lainnya adalah kita mengetahui bagaimana cerita yang nanti akan menjadi poin utama petualangan dari bajak laut topi jerami ini pada game ini. Ada salah satu karakter yang bernama Adio Suerte. Orang ini nanti akan mengetahui rahasia pulau dan salah satu perannya adalah membantu kru untuk menyelesaikan misi tertentu setelah kapal Thousand Sunny ini dihancurkan. Akan ada juga adegan pertemuan dan perpisahan dari kru. Nah, tentunya akan sangat menarik bukan? Dan pasti akan menguras emosi dari playernya langsung. Serangan gabungan juga akan banyak sekali ditampilkan di game ini dan setiap orang akan memiliki banyak serangan yang berbeda. Sepertinya juga akan ada tombol yang memungkinkan kalian untuk mengganti karakter kru sesuka hati kalian. Nah, Adio Suerte ini akan menjadi sekutu dari Straw Hat Pirate. Namun tidak ditentukan apakah dia dapat dimainkan ataupun tidak. Ada 16 musuh yang menjadi poin petualangan kru bajak laut topi jerami ini nantinya. Peran Smoker masih belum terlihat jelas di game ini, namun dia berada di pulau misterius. Kemudian peran dari Gorosei adalah menanyakan tentang pulau itu nantinya. Kemarin Tamagotchi juga sempat menginformasikan bahwa ada juga game lainnya dari One Piece yaitu yang bertemakan game kartu. Hari ini kita menemukan beberapa karakter yang sudah bisa kita lihat bagaimana detail desain kartu dari mereka masing-masing. Nah, ini adalah kartu dari sang raja bajak laut binatang buas yaitu Yonko Kaido. Ada juga si Kappa Kawamatsu yang mendapatkan desain dari kartu game ini. Don Krieg juga mendapatkan desain kartu dari game One Piece ini. Dan terakhir, tentu saja sang kapten kita, Bakasecho Luffy sudah tersedia bagaimana desain dari kartunya. Yap, mungkin itu saja yang bisa Tamagotchi sampaikan terkait dengan bocoran manga One Piece chapter 1049 dan juga beberapa informasi penting dan juga menarik terkait One Piece minggu belakangan ini. Terima kasih dari kalian yang sudah menonton video ini ya, dan semoga video ini membuat kalian terhibur. Sekian dari Tamagotchi dan turunkan jangkar. Mari kita berlabuh.